Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-temanku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman sudah memantau dan juga sudah menonton video-video yang kemarin. Teman-temanku, sekarang ini saya punya satu hal baru nih terkait website, terkait bagaimana kita dipermudah oleh teknologi, oleh pengembangan digital untuk mencari atau mengkaji kitab-kitab atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil. Nah, di sini saya punya hal yang baru satu nih, yakni bernama altafsir.com. Kemarin kita sudah membahas nih terkait dengan hadis software hadis, kemudian ada website Dorarnet. Dalam Dorarnet itu banyak sekali, tidak hanya hadis, tapi juga tafsir, akhlak, kemudian sejarah, bahkan hingga bahasa. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar dari website carihadis.com yang kita dipermudah karena terdapat nomor-nomor hadis dan berbagai macam jumlah hadisnya. Banyak sekali ya kan. Nah sekarang saya punya hal baru ini terkait dengan altafsir.com. Nah teman-teman bisa langsung saja mencari di Google ya. Di Google terkait altafsir.com ini. Namanya www.altafsir.com. Nah, teman-teman bisa melihat tampilan altafsir.com akan seperti ini. Di sini ada pengantarnya, ada pendahuluannya. Bagaimana atau apakah altafsir.com ini gitu. Altafsir.com ini itu salah satu website yang dimana website ini itu berasal dari Jordania. Dibuat mulai tahun 2001 dengan bahasa yang mudah. Nah, di awal ini itu bisa berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Tapi ketika teman-teman hanya paham menggunakan bahasa Arab, silahkan dipahami menggunakan bahasa Arab. Kalau teman-teman pahamnya menggunakan bahasa Inggris, maka silahkan menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena di sini ada pembaruan di tahun 2006, maka akan bertampilan seperti ini. Ini keterangannya akan seperti ini. Pembaruannya tahun 2006, 2021, 2022, 2023 hingga tahun 2024. Baik teman-teman, di sini banyak banget ya terkait tafsir ini. Ada Al-Quran wa Tajwid, ada Tafasir, Ulumul Qiraat, Ulumul Quran, ada terjemah. Nah, tapi kita fokusnya adalah ke dalam Ulumul Qurannya. Kita langsung klik saja, kita langsung menuju ke bagian Ulumul Quran. Maka akan berbentuk tampilan seperti ini teman-teman. Ulumul Quran. Di dalam Ulumul Quran ini itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 macam. Ada asbabun nuzul, ma'anil Quran, i'rabul Quran, mawadi'ul Quran, ahkamul Quran, fadhailul Quran hingga al-nasakh wal mansukh. Nah, kita akan belajar nih terkait bagaimana mencari asbabun nuzul, mencari ma'anil Quran hingga mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan al-nasikh wal mansukh. Nah, pertama kita akan menggeluti terkait asbabun nuzul. Di sini ada keterangan as-surah. Kita bisa klik saja di sini. Surah keberapa yang ingin kita cari? Ya, semisal Al-Fatihah. Ada surah Al-Fatihah, kemudian ada Rokmul Ayah, ada Kulun. Kulun itu maksudnya adalah keseluruhan ayat. Atau hanya kita ingin mencari satu ayat saja, semisal ayat ke-4. Kita cari, ternyata langsung muncul asbabun nuzul al-ayah rukmul arba'ah min suratil al-fatihah. Ada ayatnya secara spesifik. Kemudian ada bagaimana di dalam ini itu asbabun nuzulnya. Nah,
teman-teman bisa melihat asbabun nuzul seperti ini. Kita akan mencoba mencari asbabun nuzul dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 1. Nah, tapi ketika dalam ini lam tidak ditemukan, maka teman-teman tidak usah khawatir. Karena tafsir Al-Tafsir.com ini itu sumber referensinya menggunakan tafsir Wahidiyah. Nah, makanya tidak diketemukan, tapi teman-teman bisa mencari mungkin di kitab tafsir yang lain itu terdapat terkait dengan asbabun nuzulnya. Tafsir.com. Ini baru keluar di ayat ke-6. Asbabun nuzul ayatul raqmu sittah. Wa batalul yatama hatta idza balagun nihah. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya terkait ayat ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Oke, ini terkait asbabun nuzulnya. Kemudian kita pindah ke bagian Ma'anil Quran, I'rabul Quran. Teman-teman bisa mencek bagaimana tafsir ini tuh dibuat. Itu memang hanya satu saja dari kitab tafsir tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita pindah ke An-Nasikh wal Mansukh. Nah, An-Nasikh wal Mansukh ini, teman-teman, apabila tidak diketemukan, maka emang di dalam kitab aslinya itu memang tidak ada. Gitu. Jadi tidak semua ayat itu kemudian ada asbabun nuzulnya, semua ayat ada ma'anil Qur'annya, ataupun semua ayat hingga ada an-nasikh wal mansukhnya. Kita pindah ke surat Al-Baqarah. Nah, ternyata tidak semua ayat itu ada gitu. Tidak semua ayat itu ada terkait al-nasikh wal mansukhnya. Contohnya saja kita ambil suruh ayat dalam Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah ayat yang berbunyi Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, itu dinasakh dengan ini. Ayat dari Quran surat Al-Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Nah, ini adalah nasakhnya di sini. Kemudian ayat berikutnya itu terkait dengan macam-macamnya itu ada di sini. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini bentuk dari al-nasikh wal mansukhnya. Gimana surat ini itu dinasakh dengan ayat-ayat yang lain. Oke teman-teman, itu terkait dengan altafsir.com. Ini hanya membahas tentang tafsir saja ya. Jadi kita hari ini itu belajarnya terkait aplikasi ini itu digunakan untuk tafsir saja. Dan tafsirnya itu hanya terbatas. Tidak semua kitab tafsir ternyata dimasukkan ke dalam website ini. Hanya satu tafsir Wahidiyah tadi. Makanya teman-teman ketika mencari sumber atau referensi kitab tafsir itu jangan hanya terpaku ke dalam software ini. Ya, karena software ini mungkin 5 atau 10 tahun ke depan bakal diperbarui dengan menggunakan seluruh kitab tafsir akan dimasukkan ke dalamnya. Jadi kita akan lebih dipermudah lagi dalam belajar dan juga mencari tafsir-tafsir yang kita inginkan di dalamnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya kita belajar hari ini. Kita akan next ke episode berikutnya. Kita akan belajar terkait dengan beberapa website atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan tafsir dan juga hadis. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe. Maka kita akan belajar lagi. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan komen
karena kita saling belajar, namanya juga manusia dan juga banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.